Hai guys, selamat datang lagi di YouTube channelku. Dan di video kali ini kita masih akan membahas WhatsApp, karena topik mengenai WhatsApp masih cukup menarik dan cukup ramai diperbincangkan 2 minggu belakangan ini, di mana WhatsApp mengeluarkan kebijakan baru yang akan meneruskan data para pengguna WhatsApp, yang kemudian diklarifikasi katanya hanya kegiatan bisnis di WhatsApp itu diteruskan kepada Facebook. Namun akibat keramaian yang terjadi sehingga viral ini kan, banyak dari pengguna yang akhirnya hijrah ke Telegram ataupun Sinyal, WhatsApp akhirnya menunda kebijakannya hingga Mei 2021. Menunda, bukan membatalkan. Jadi sewaktu-waktu WhatsApp tetap akan kukuh dengan kebijakannya ini. Apa sih yang membuat ramai jagat maya ini, membuat viral, membuat ramai di internet berita-berita? Mungkin ada teman-teman yang belum tahu bahwa ini ada sangkut pautnya dengan data, metadata, dan privasi masing-masing pengguna. Kalau kita berbicara soal data, bisa dibilang data adalah komoditas yang salah satu komoditas yang paling berharga di dunia saat ini. Terutama dengan semakin banyaknya orang yang menggunakan internet, semakin banyak orang yang terhubung dengan internet, semakin banyak orang yang menggunakan smartphone, laptop, ataupun gadget-gadget lain yang terhubung dengan internet, data merupakan suatu komoditas yang berharga. Sebelum kita lanjut lebih dalam, ada baiknya teman-teman lihat timestamp dulu di bawah. Jadi barangkali teman-teman sudah tahu informasi mengenai ini ataupun yang itu, teman-teman tinggal skip aja ke informasi yang teman-teman belum tahu. Jadi kita akan berbicara yang pertama mengenai metadata. Apa itu metadata? Metadata simpelnya adalah informasi mengenai suatu data. Jadi di dalam sebuah data ada banyak informasi. Contohnya informasi perangkat keras. Jadi saat kita menjelajah internet, kita browsing, apa yang kita gunakan? Smartphone kah? Laptop kah? PC kah? Kemudian dari itu pun masih diperinci lagi. Tipenya apa? Tipe smartphone apa yang digunakan? Smartphone Oppo, Apple, Samsung, Vivo, Xiaomi, Oppo-nya Oppo Reno, Oppo-nya Oppo F series, Samsung-nya tipe A, tipe S, atau Galaxy Note, iPhone-nya iPhone tipe berapa? iPhone 11, iPhone 12, iPhone SE 2020, atau menggunakan iPad, atau menggunakan iPad Pro, MacBook, laptop pun tipenya apa? Asus ZenBook, Asus VivoBook. Kemudian lanjut ke sistem operasi apa yang digunakan? Android kah? iOS kah? macOS kah? Windows atau Linux? Disitulah macam-macam data. Kemudian detail IP-nya ketika kita menggunakan internet. Kemudian jaringan seluler apa yang digunakan? Telkomsel, Indosat, XL, dan nomor telepon selulernya berapa? Wow, bisa tahu sampai sebegininya. Kemudian informasi dasar pengguna, namanya siapa, tempat tanggal lahirnya di mana, umur berapa, tinggal di mana. Tidak cuma berhenti sampai di sana, metadata pun bisa melihat siapa aja orang yang Anda kenal nih. Dari kontak-kontakmu itu, siapa yang paling kita sering hubungi, siapa yang rasanya kita paling akrab, siapa yang bahkan ada di kontak tapi tidak kita kenal. Semua itu bisa dilihat, teman-teman. Kemudian kapan kita mengirim pesan, kepada siapa kita mengirim pesan, kepada siapa yang paling sering kita mengirim pesan, ataupun kepada siapa yang bahkan kita tidak pernah mengirimkan pesan tersebut. Semua bisa diketahui dari data. Kalau diperinci masih banyak. Daripada video ini juga terlalu panjang, aku perinci di sebelah sini satu persatu ya. Jadi teman-teman bisa baca sendiri, bisa tahu sendiri gambarannya seperti apa data tersebut. Nah, kemudian dari informasi metadata yang didapatkan WhatsApp ini atau Facebook, dia bisa tahu, wah orang ini, saya misalnya, wah Ali ini sukanya beli gadget, dia bisa kirimkan ke data-data ini, dia bisa kirimkan ke perusahaan-perusahaan gadget untuk memasangkan iklannya. Wih, orang ini loh sukanya hal-hal yang berhubungan dengan gadget, orang ini sukanya hal-hal yang berhubungan dengan kamera,
Orang ini sukanya hal-hal yang berhubungan dengan games. Orang ini sukanya hal-hal yang berhubungan dengan musik. Bisa tahu di situ. Jadi meskipun WhatsApp bilangnya tidak bisa membaca isi pesan kita, tapi WhatsApp tetap bisa tahu kok apa hobi kita, apa kesukaan kita sedang berada di mana, kita pergi kemana, kita seringnya berhubungan dengan siapa, itu WhatsApp dan Facebook bisa tahu guys. Oke, kemudian ada orang yang berpikir, loh kalau gitu kan semua sama saja, nggak cuma Facebook dan WhatsApp, tapi YouTube pun begitu. Kita sekarang nonton YouTube nih, YouTube bisa tahu apa aja yang kita tonton, kesukaan kita apa, termasuk di rekomendasi listku di YouTube. YouTube tahu apa yang aku sukai, sehingga rekomendasinya bisa pas. Oh, video-video ini yang aku sukai, kamera, filmmaking, videografi, gear-gear yang berhubungan dengan kamera, dengan videografi, itu muncul semua di daftar rekomendasi YouTubeku. Meskipun YouTube menyediakan layanan yang berbayar setiap bulannya, jadi kita bisa menggunakan YouTube Premium untuk kita tidak kena iklan, tapi YouTube tetap mengelola data-data orang yang meskipun itu menggunakan YouTube Premium. Jadi YouTube tetap menggunakan data itu, mengelola data itu untuk mereka gunakan juga. YouTube pun dimiliki oleh Google, jadi Google juga tahu apa yang kita lakukan ini guys. Ngeri kan? Sebenarnya ya ngeri sih. Dan memang itulah yang terjadi di era modern saat ini. Data itu merupakan hal yang sangat berharga buat para perusahaan-perusahaan teknologi. Bukan hanya perusahaan teknologi, tapi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan data untuk keperluan-keperluan mereka, untuk menggait para calon customer mereka. Dan pertanyaan berikutnya, jadi sekarang kita harus gimana? Ini kan hal yang ya bisa dibilang mungkin sebagian orang berpikir ini hal yang wajar ya di era digital saat ini. Kalau menurutku pribadi, betul, kita mau menggunakan WhatsApp, kita mau menggunakan YouTube ataupun hal-hal lain yang ada di internet, data kita itu dikelola sama mereka guys. Jadi kalau menurut aku pribadi, meskipun data kita dikelola oleh mereka, tapi setidaknya kita bisa menghindari suatu perusahaan untuk semakin berkuasa, istilahnya dalam tanda kutip. Jadi kita bisa menggunakan dua atau beberapa layanan yang berbeda. Misalnya aku sendiri, aku browsing, saat ini aku tidak menggunakan Google Chrome, meskipun aku menggunakan layanan dari Google saat ini seperti YouTube ini, Gmail, tapi aku browsing menggunakan Microsoft Edge. Ya, ini merupakan contoh sederhananya aja guys. Dan bagaimana dengan Telegram? Untuk saat ini yang aku tahu, Telegram tidak menggunakan data penggunanya untuk diperjualbelikan. Jadi untuk saat ini bisa dibilang lebih menghargai privasi penggunanya daripada WhatsApp. Dan sebagai konsumen, sebagai kita konsumen ini, apa yang bisa kita lakukan? Hal sederhana apa yang bisa kita lakukan? Menurutku yang bisa kita lakukan yaitu tadi, kita menggunakan beberapa aplikasi, beberapa software, jangan hanya satu, sehingga kita tidak membuat suatu perusahaan semakin besar ataupun semakin berkuasa. Sederhananya seperti itu ya guys. Ya, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terus dukung channel ini sehingga bisa semakin memberikan konten-konten yang bermanfaat ke depannya. Terima kasih dan God bless you.